Lagi dengan saya dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Partai Persatuan Indonesia, Kabupaten Mimika. Saya mau berbalas pantun dulu sebelum kami memulai. Jalan-jalan ke Manokwari, singgah sebentar di Kaimana. Kalau Anda seorang pemilih yang cerdas, pilih dong calegnya Partai Perindo yang ada di samping saya. Ya, kali ini saya akan memperkenalkan seorang caleg yang sudah tidak asing lagi di Kabupaten Mimika, terutama di Dapil 3 Kabupaten Mimika. Siapakah dia? Dia adalah seorang ibu, sudah seorang nenek juga ya? Belum, Salah. belum. Oh, belum ya? Iya. Calon nenek lah, Iya, calon belum. nenek. Mungkin bisa Ibu diperkenalkan, ibu ini siapa sih gitu kan? Biar orang tahu begitu ya. Ya, terima kasih. Eh, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Justina Timang Iya, dari Partai Perindo, Partai Perindo ya. dari daerah pemilihan 3. Daerah pemilihan 3 itu meliputi Koprapoka, Pasar Sentral, Otomona, dan Sempan. Oh. 4 kelurahan. Keluar luas juga Bu Iya, ya. luas, sangat luas. Dan saya berada di posisi nomor urut 1. Oh, Iya. itu kayaknya nanti kita harus perkenalkan lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu, Bu, apa kegiatannya setiap hari ini, Bu? Kegiatan saya setiap hari sebelumnya itu setelah saya turun dari dewan Iya, sebagai ibu rumah tangga. ibu rumah tangga ya? Iya, ibu rumah tangga, dan kebetulan saya aktif di beberapa organisasi dan juga masih banyak kesibukan-kesibukan lain. Ya, namanya lah ibu-ibu ya, Iya, banyak namanya kegiatan, ibu-ibu urus biasa. ini, urus itu, urus bisnis mungkin ya. Iya, tapi yang pasti ibu saat ini sehat ya, sehat, Syukur puji Tuhan sehat. sehat, Iya. ya, sehat ya. Ini Bu, dari informasi yang kita sudah searching-searching di Google ini, Ya. katanya ibu ini kan sudah pernah duduk sebagai anggota dewan, tapi sekarang mencalonkan diri lagi. Kenapa Bu mencalonkan diri lagi? Apa tidak capek begitu mengurus masyarakat gitu? Iya, terima kasih. Memang pertanyaan itu sering dilontarkan ke ibu. Oh begitu. Iya, Siapa yang sering, tanya Pak. Bu biasanya? Biasanya teman-teman, Teman ya? terus orang-orang yang peduli dengan ibu. Ada juga mungkin orang-orang yang loh, kok kenapa ibu itu masih tidak capek, tidak kok sibuk-sibuk terus untuk mau caleg lagi Iya. gitu. Iya. Jawabannya ibu apa Bu? Jawaban saya gini, Pak. Iya. Memang saya bilang saya masuk dewan itu mungkin tidak sama dengan teman-teman caleg lain. Oh tidak samanya di mana itu Bu? Pertama, saya merasa panggilan jiwa saya. Wah ya, Iya. luar biasa. Kedua, saya tujuan masuk itu motivasi saya mau melayani masyarakat. Iya, karena selama ini saya melihat bahwa saya punya kerinduan besar untuk melayani masyarakat. Tapi dengan cara apa? Saya punya keterbatasan biaya, Betul. keterbatasan dana. Nah, saya melihat ternyata di dunia politik ternyata sangat mulia. Iya, tujuannya sangat mulia, Pak. Mulianya di mana Bu? Mulianya di mana? Karena kita bisa menolong orang yang benar-benar membutuhkan. Yang secara kalau kita tidak di dalam di politik, mungkin kita agak susah melakukan. Tidak tahu juga ya, susah ya. Kalau tahu sih tahu. Tahu ya. Saya kasih contoh gini, Pak. Iya, Kalau di dewan itu ada namanya pokok pikiran. betul. Pokok pikiran dewan, di dalamnya juga kita bisa membantu masyarakat yang tidak mampu atau apalagi kalau janda Iya, tidak mampu. Tapi dia punya tanah dan dia punya sertifikat. iya. Kita bisa bangunkan rumah namanya rumah layak huni. Wow. Iya, Pak, itu yang saya bilang mulia. Iya mulia sekali, Iya. benar. Masalahnya gini, Pak, sebanyak apapun uang saya, belum tentu saya mau bangunkan rumah keluarga saya. Nggak usah jauh-jauh ke orang lain, di keluarga dulu. Betul. Apakah saya mau, ini uang saya sekian, ayo kamu bangun rumah. Belum tentu saya mau. Paling keluarga bilang pinjam dulu. Pinjam nanti kembalikan Iya, gitu. dikembalikan kalau ada uang Ya. gitu. Iya. Nah, itu di situ mulianya. Kemuliaan. Karena itulah fungsinya kita menjadi wakil rakyat. Kita menjembatani antara rakyat dan pemerintah. Betul. Iya, di situ ada wakilnya rakyat. Namanya juga wakil rakyat Namanya ya. juga wakil rakyat, Pak. Harus Iya. mewakili aspirasi dari Iya, masyarakat. benar, Ya iya. kayaknya nih ibu ini sudah banyak pengalaman juga nih
menjadi jembatan tadi Iya. antara masyarakat Masyarakat dengan dengan pemerintah dan pemerintah. sebaliknya pemerintah juga dengan masyarakat. Masyarakat, Mungkin bisa Ibu cerita pengalaman apa sih Bu yang sudah Ibu dapat selama ini soal pelayanan kepada masyarakat? Iya, terima kasih. Pertama-tama saya melihat bahwa ternyata di Dewan ini, itulah saya kenapa mau terpanggil lagi untuk mau ikut caleg. Sebenarnya ini bukan pekerjaan mudah. Betul, Iya, betul. tapi karena tujuannya itu ingin menolong, Iya. ingin membantu dan bahkan ingin melayani masyarakat. Hmm. Sekalipun terkadang kehadiran kita mungkin tidak sesuai dengan harapan-harapan masyarakat, tapi kita juga kan punya keterbatasan. Betul. Iya. Yang saya sudah pernah lakukan di dalam itu waktu saya di Dewan, pokok pikiran yang salah satu ada jembatan di namanya Gang Sejati. Di Gang Sejati di Gang Sejati itu di Yosudarso. Nawaripi ya. Yosudarso sebelum Nawaripi. Betul, betul. Menghubungkan ke arah SMA 5, SMA 6, SMA 6. arah Pasar Sentral ke sana. Oh Iya. iya. Itu jembatan kayu. Dan itu karena mobilitas lalu lalang orang di situ sangat tinggi. Apalagi kalau pagi-pagi. Orang-orang yang lewat itu orang mau ke kantor. Ya, mau Terus sekolah ya. anak-anak sekolah. Iya. Terus ibu-ibu mau ke pasar. Iya. Jadi memang itu akses yang sangat padat sebenarnya. Tapi jembatannya kan jembatan kayu dan katanya sudah pernah makan korban jiwa di situ. Oh, astaga. Iya, tapi ketika diusulkan, ibu juga nggak tahu alasan kenapa sampai dicoret. Iya. Mungkin bagi OPD terkait belum terlalu penting. Iya. Nah, sehingga dicoret. Terus kedua kali diusulkan dicoret. Coret lagi. Nah, dan mereka sangat mengeluh, ibu tolong dong ibu suarakan kami punya jembatan ini supaya karena mereka kalau orang di situ orang di sebelah yang di arah Gang Jembatan. Sejati itu sebelah Ya. jembatan itu kan kalau mau contohnya mau ke pasar kan mereka harus mutar. Mutar jauh Iya, ya. mutar jauh. Iya. Sehingga mereka merasa waktu mereka banyak terbuang gara-gara hanya mutar. Padahal itu akses sangat Penting ya. Iya, dan rentang waktunya sangat pendek. Potong jarak Iya, banyak ya. Iya. Lalu yang ketiga, saya masukkanlah jadi pokir. Saya bilang apapun kondisinya untuk menjawab kebutuhan masyarakat, saya tetap harus pokirkan. Sekalipun itu dilelang karena memang di atas 2M waktu itu. Lumayan ya. Iya, dilelang. Jadi dilelang saya bilang bagi saya nggak masalah. Yang penting ini dikerjakan. Aksesnya. Iya, akses ini harus segera dikerjakan supaya masyarakat yang ada di sekitar di situ mereka melintas dengan nyaman setiap hari. Dan itu dijawab oleh OPD terkait itu melalui dinas PU. Sampai oleh dinas PU mengatakan ke ibu waktu itu, "Loh ibu pokirkan lagi, ibu kasih masuk lagi nih jembatan ini." Iya. Saya bilang, "Iya memangnya kenapa? Ini baru-baru dicoret." Iya. Iya, jadi syukur saya masukkan itu dan itu yang menyelamatkan. Itu yang pemerintah sih tetap akan kerjakan. Cuman soal waktunya. Soal waktunya Iya, ya, benar, prioritas Pak. Iya, juga ya. Iya. Jadi jembatan ini sudah jadi nih Bu sekarang. Sudah jadi Pak. Jadi. Dan aduh mereka di situ sangat berterima kasih Berterima karena mereka artinya karena jembatan itu yang tadinya kayu sekarang sudah jadi Sudah jembatan beton ya? beton dan akses di situ kan memang akses jalur padat di situ di jam-jam tertentu. Betul. Pagi terutama ya. Iya, Pagi dengan sore ya. Sore, iya. Oh. Iya, gitu Pak. Dan sekarang jembatan itu sudah jadi. Dan jembatan itu sudah masyarakat jadi. sudah menikmati. Masyarakat sudah menikmati. Karena ada Ibu Justina. Iya, benar. Harus tepuk tangan Iya. dong. Ibu Justina. Nah, Bu, Ibu kan tadi di dapil berapa ya? Dua ya? Iya. Dua, itu ada 4 kelurahan ya? Oh yang sekarang ini, Iya. dapil 3. Oh, dapil 3, Iya, maaf. iya. Dapil 3 itu kan 4 ada beberapa kelurahan. Itu mana saja? Otomona, Otomona, Pasar Pasar Sentral, Sentral, Sempan, dan Koprapoka. Koprapoka. Iya. Daerah padat Bu ya? Iya Pak, tapi Koprapoka ini baru masuk sekarang di daerah pemilihan 3. Tadinya Karena periode kemarin itu masuk di daerah pemilihan 1. Oh, Iya. Ini kayaknya perlu disosialisasikan nih. Iya gitu benar kan? Pak, benar. Iya. Iya harus disampaikan nanti kepada pemilih bahwa
Kopropoka itu masuk di dapil ini gitu ya. Nah Bu, ini kan kita baca peta politik nih. Iya benar. Kalau yang saya gali-gali informasi tadi kan katanya pemilihnya di sana itu lumayan banyak, itu sekitar 40 ribuan. Ya, Dan ada 6 kursi yang diperebutkan di dapil 3. Nah gimana ini Bu? Berjuang untuk kembali mendapatkan satu kursi di sana. Gimana kira-kira ini apa yang sudah Ibu lakukan ini? Iya. Terima kasih. Yang saya sudah lakukan sekarang itu melalui sosialisasi. Sosialisasi ya, betul. Iya, sosialisasi. Karena memang saya juga kemarin meraih suara terbanyak kedua. Oh, iya, luar biasa ya. Iya, terbanyak kedua itu karena adanya sosialisasi itu. Karena pengalaman itu kalau bersosialisasi memang banyak masyarakat yang belum kenal kita. Belum kenal. Tak kenal tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Seperti kan kita sudah pajang baliho-baliho tuh Pak di jalan-jalan. Tapi mereka cuma sepintas lewat. Iya. Paling baliho-baliho itu mereka lihat, oh ini bapak ini, oh ibu ini, oh ini. Bahkan mereka menjadikan baliho-baliho itu jadi bahan cerita aja. Tapi kan tidak kenali orangnya. Siapa Benar, dia Pak. gitu ya. Makanya sebelum saya memperkenalkan diri, saya bilang, ada kata bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kenal cinta. Iya. Benar, luar biasa. Jadi ini sudah dikenal ini Bu ini. Ya bersyukur karena sudah lumayan banyak yang mengenal. Ya, puji melalui sosialisasi itu tadi. Harus mengunjungi. Iya, dan saya memang turun langsung ke orang-orang yang ke masyarakat. Saya turun langsung ke masyarakat, dan yang luar biasanya, misalnya satu orang ini saya yang Ibu temui. Oh ini saya lagi caleg sekarang, iya. Saya dari Perindo, dari Dapil 3. Saya memperkenalkan diri. Terus mereka mengatakan, oh iya Ibu, itu kelurahan mana saja? Saya jelaskan, ada 4 kelurahan. Mereka bilang, oh iya Bu, ada teman kami di kelurahan ini juga, di kelurahan Sempan misalnya, di Otomona misalnya. Jadi saya bilang luar biasa. Satu orang kita temui, kita bisa dapatkan 10 atau 20 orang gitu. Gila, luar biasa nih dia. Iya, Ibu Justina itu memang sudah pengalaman, jadi tidak susah lagi, ya toh. Tadi dibilang tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Nah sekarang ini kan Ibu Justina sudah semakin dikenal. Nah Bu, di persaingan peta politik ini di Dapil 3 juga kan termasuk juga daerah yang keras ya. Benar. Semua dapil keras, termasuk salah satunya adalah Dapil 3. Nah terus ini kan namanya politik ya, penuh dengan perjuangan, penuh dengan kerja keras lah gitu ya. Nah kira-kira ini gimana peluang Ibu ini? Kalau menurut saya memang sesuatu itu kita dapatkan tidak mudah. Betul. Tapi harus dengan perjuangan yang keras, sehingga kalau ketika kita menikmati hasilnya, kita pun jadi puas. Karena kita tidak peroleh dengan mudah dan gampang, tapi memang benar-benar dengan perjuangan yang luar biasa. Yang luar biasa ya. Iya, semua kita korbankan. Betul. Karena memperoleh sesuatu itu memang butuh pengorbanan. Pengorbanan, betul. Iya. Betul. Termasuk saya sekarang itu hampir tidak ada waktu untuk istirahat. Waduh, iya. Saking pengen meyakinkan pemilih nih Bu ya. Benar. Iya. Karena memang ini kerja keras yang harus sangat ekstra ini. Sampai saya bilang gini Pak, kalau Bapak Ibu masih mau mempercayakan saya mohon dukungan Bapak Ibu karena masih banyak pekerjaan yang belum saya kerjakan. Saya ingin masih melanjutkan lagi. Betul. Itu untuk kepentingan masyarakat. Iya. Jadi itu karena saya bilang tadi masuk DPR, jadi wakil rakyat itu adalah tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia. Ya. Di dalam pun pekerjaannya pekerjaan mulia. Betul. Untuk masyarakat. Ya. Gitu, Pak. Iya. Ya Bu, saya masih mau lanjut, masih penasaran nih dengan Dapil 3 ini Bu. Iya. Ibu kan sudah punya pengalaman lah, sudah pernah duduk sebagai anggota dewan, terus sekarang mau maju lagi. Tentu Ibu sudah melihat apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat di Dapil 3. Kira-kira Ibu sudah potret-potret ini begitu. Kira-kira mungkin Ibu bisa jelaskan. Iya, terima kasih Pak. Memang untuk di Dapil 3 itu masih banyak yang dibutuhkan oleh warga. Terlebih kemarin saya sosialisasi di Sempan. Iya, daerah Sempan. Memang untuk saya periode kemarin, Sempan itu saya belum sentuh. Belum ada pokir yang saya
Arahkan ke sana arahkan ke Sempan. Karena kenapa? Karena memang kemarin konstituen kami kurang dari sana. Kami punya tim-tim kurang bergerak ke sana. Oh. Karena dengan begitu luasnya wilayah yang kemarin Iya. ya, ada 8 kelurahan. Wah. Iya. Sehingga kan tidak akan mungkin kita sentuh semua. Iya. Nah, saya bersyukur untuk kali ini karena dengan adanya sisa 4 kelurahan, maka kita akhirnya menjadikan memfokuskan Lebih Iya, mudah lebih ya. fokus, iya lebih mudah dan kita lebih fokus ke tempat-tempat kelurahan empat itu. kelurahan ini. Iya. Seperti Sempan yang tadinya hampir kami tidak ada suara dari sana, sekarang saya melihat bahwa malah sekarang saya sudah sosialisasi 4 kali di sana. Wah, Di Sempan. luar biasa Iya. ya. Dan Iya. disambut. Dan mereka sangat menyambut Sangat dengan baik antusias karena saya bilang kalau Bapak Ibu memilih saya pun akan kembali melihat Sempan. Iya. Ya, kita bekerja sama dengan pemerintah untuk Ya. membangun Sempan yang lebih baik. Ya, Itu ya. salah satu contohnya. Contoh ya. Iya. Dan sama pun di kelurahan-kelurahan yang lain. Nah, lain juga ya. Terutama pokoknya di Dapil 3 Iya, di Dapil 3. Ibu Justina berjanji nih harus selalu hadir di masyarakat. Oke. Nah, Bu, Ibu Justina, ini kan Indonesia ini kan sangat luas ya, Iya. dan diikuti juga dengan banyaknya partai. Nah, dulu Ibu sudah punya pengalaman dengan partai lain gitu ya. Nah, sekarang Ibu maju lagi dengan partai yang berbeda. Kenapa Ibu memilih yang nomor 16 gitu? Iya. Kenapa tidak pilih yang merah, yang kuning, yang hijau atau yang biru, yang manalah gitu kan? Kenapa harus Perindo gitu? Ya, terima kasih Pak. Memang sebelumnya saya sudah masuk Perindo. Tapi karena saya melihat waktu itu bahwa Partai Nasdem juga waktu itu sangat bagus, sehingga saya coba melirik ke sana. Ya. Dan setelah saya di sana, saya merasa bahwa oh ternyata bukan ini tempat saya. Oh. Iya. Akhirnya seperti yang orang Ambon bilang, Perindo panggil pulang. Iya. Pulang ya. Mama Pulang. Iya, jadi Perindo panggil pulang. Panggil pulang. Iya. Jadi Iya. sekalipun kemarin memang banyak tawaran, banyak partai yang warna-warna yang Bapak bilang tadi itu Nawar juga. mereka menawarin saya semua. Terus kenapa Ibu nggak Iya. mau? Karena saya rindu pulang. Oh. Jadi saya pengen nyanyi. Iya. Aku pulang gitu ya. Akhirnya Ibu bergabung kembali dengan Perindo. Akhirnya saya bergabung, Tuhan izinkan Tuhan saya izinkan lagi balik kembali ya. ke Perindo. Mama pulang. Mau pulang. Luar biasa nih Mama pulang gini. Nah terus ini kan seperti saya bilang tadi, ya bolehlah dibilang partai ini kan masih belum terlalu lama ya. Iya. Terus apa sih kelebihan Perindo Bu menurut Ibu? Kalau menurut saya kelebihan Perindo, biasa kalau saya bersosialisasi Pak, yang utama saya perkenalkan itu partainya dulu. Partainya benar, dulu, iya. ya. Karena ada orang yang tidak suka kita, tidak senang kita, Iya. tapi mereka senang partainya. Oh begitu. Iya. Ada mereka senang figurnya, figur pemimpinnya. Pemimpinnya gitu, ya. Iya. Jadi saya selalu memperkenalkan bahwa Partai Perindo itu adalah salah satu partai besar di antara partai-partai besar yang ada di Indonesia sekarang. Iya. Iya. Yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Masyarakat, Iya. ya. Kesejahteraan masyarakat, kemajuan masyarakat. Kemajuan ya. Iya. Terutama di bidang perekonomian mungkin Terutama salah satunya di bidang ya. perekonomian, di bidang pendidikan, Iya. di bidang kesehatan, itu Iya. yang memang saya melihat dari situnya. Selain memang pemilik Partai Perindo ini kan salah satu orang yang besar di tanah air juga. Tapi saya selalu bilang bahwa bukan kita melihat itunya, tapi beliau punya hati untuk benar-benar mau memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Membangun Indonesia. Membangun Indonesia yang lebih maju lagi. Supaya lebih baik, lebih Benar, maju lagi benar, gitu ya. iya. Itu yang Ibu lihat ya. Itu yang saya lihat Pak, iya. Terus Bu, ini kan kita harus bicara realistis nih. Iya. Ada 547 orang yang bersaing nih. Iya, benar. Nah, yang diambil itu hanya 35 Bu. Benar, Itu benar. fakta. Iya, itu nah, fakta. sekarang seberapa yakin sih seorang Justina Timang akan terpilih kembali? Kalau soal yakin, saya begini Pak. Ya. Saya mengerjakan yang bagian saya Hmm. dan biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Setuju. Iya.
Tuhan ketika kita angkat tangan, Iya. Tuhan akan Tuhan turun pasti tangan. turun tangan. Amin. Ya. Luar biasa. Nah itu kata-kata itu yang Ibu pegang ya? Iya, sehingga saya tidak merasa terbebani. Betul. Karena kalau tidak pasti saya sudah pusing, sudah puyeng. Jangan stres Bu. Belum ini, belum. Luar Jadi biasa. saya menjalaninya dengan mengandalkan Tuhan saja. Saya bilang, kan Tuhan bilang mintalah. Maka akan Oh, diberi. luar biasa. Kita minta saja. Carilah, maka Akan engkau ketemu. akan mendapatkan. Ketuklah. Iya. Pintu akan dibukakan. buka. Iya. Dan Ibu Justina akan duduk kembali sebagai anggota dewan. Amin, amin. Iya kan? Nah ini kan salah satu prinsip hidup yang patut dicontoh bahwa Iya. kita harus mengandalkan Tuhan. Nah satu lagi nih Bu, yang tidak kalah penting adalah ini Dapil 3 seperti saya bilang tadi bahwa ini termasuk persaingan yang sangat keras. Iya, Nah Ibu harus yakinkan pemilih di Dapil 3 ini iya. supaya nanti datang tanggal 14 Februari Iya. akan mencurahkan cintanya kepada Partai Perindo lewat seorang Justina Timang. Ini silahkan nih Bu, silahkan yakinkan pemilihnya. Iya. Terima kasih Pak. Untuk daerah pemilihan Dapil 3, Bapak Ibu, Saudara semua yang ada di daerah pemilihan Dapil 3 yang meliputi 4 kelurahan, yaitu Otomona, Pasar Sentral, Kebun Siri, dan Sempan. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk ayo datang ke TPS pada tanggal 14 Februari. Karena tanggal 14 Februari adalah hari kasih sayang. Jadi kalau Bapak Ibu, Saudara semua sayang Justina Timang, datanglah ke TPS, buka lembaran kertas suara, lihat Partai. di sebelah kanan bawah Ya. Partai Perindo nomor 16 dan cari nama Justina Timang di nomor urut 1. Wah. Jangan lupa coblos. Ingat, sayang Ibu Justina Timang, coblos nomor 1 dari Perindo. Terima kasih. Perindo, Perindo menang, menang, menang. Perindo, menang, menang, menang. Saya harus berbalas pantun lagi. Oke. Jalan-jalan ke Puncak Jaya. Jangan lupa bawa kenangan. Kita tadi sudah mendengar podcast Ibu Justina. Ayo pilih dia tanggal 14 Februari. Ya, terima kasih. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu.